itunya di Instagramnya DPR RI loh. Dia berkata tentang tentang peraturan di itu pas rapat tuh di pasal 295 dari ayat 1 sama ayat 2-nya itu ada kontra dikit kalau lo baca sekarang. Rapat Cipta Kerja dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu anggota rapat berbicara. Yang paham kan? Sekarang? Iya, paham sekarang. Oke, berarti lu kesel karena intinya ketua DPR tidak menangkap atau mendengarkan. Oke, sip. Oke. Yang dipilih gini loh, Jal. Gue paham ada sisi positifnya, benar emang apa katanya si Aja benar. Sisi positifnya emang untuk perekonomian rakyat ya, it's okay. Cuman menetapkan RUU ini di salah situasi yang salah gitu. Nah, itu makanya itu Indonesia nggak pernah maju. Tapi gini, masalahnya gue juga dapat banyak berita. Sebenarnya dari 7 bulan lalu berapa gitu, kalau nggak salah 7 bulan yang lalu, RUU Cipta Kerja udah ada kan dari pas awal mulanya RUU KUHP. Cuma kan yang RUU KUHP itu paling nonjolnya itu KUHP sama KPK. Yang paling kejar-kejarnya lah. Terus itu udah lama di 7 bulan yang lalu ternyata. Dan gue juga dapat info bahwasannya RUU Ciptaker ini, RUU ini tuh harus dikerjakan kalau nggak salah paling maksimal itu adalah 100 hari kerja. Maka menurut gue DPR pantas dong kalau misalnya mereka harus cepet-cepet usut masalah RUU Ciptaker ini. Ya kalau mengusut 100 hari kerja untuk mengusut ini, seenggaknya lihat situasi dan kondisi dulu. Sebenarnya sih seperti itu. Iya, semua tergantung sikon. Kayak gini loh. Benarnya suatu kata seseorang itu tergantung ke siapa, waktunya pas, tempatnya di mana, dan suasananya. Itu yang harus dilihat semua kondisi. Kalau lu mau membuat kata hal yang lu katakan itu benar, lu harus tahu orang yang lu ajak ngomong siapa, orangnya gimana, karakternya gimana, terus tempatnya apakah pas buat ngomong hal itu, terus lagi apakah waktunya emang pas buat ngomong tentang hal itu juga. Dalam arti kayak lu mau ngomong tentang masalah temen lu tapi temen lu lagi gak mau ngomong, itu waktunya pas atau enggak. Itu juga tentang mengatur tentang suatu hal yang lu katakan tuh benar atau enggak, dan juga suasananya. Kalau suasana lagi gak enak, lu tiba-tiba ngomong gitu, apa itu bener? Nggak kan? Semua tergantung juga gitu loh. Nggak asal langsung ngucap terus itu benar atau enggak. Semua harus melihat situasi, tempat, waktu, kepada siapa, dan suasananya. Dan untuk siapa? Ya itu. Semua harus dilihat dari situ. Jadi nggak asal mengucap masalahnya. Kalau asal mengucap nggak sehat, Pak. Tapi yang banyak dipermasalahkan dari rapat yang kemarin itu adalah yang benar-benar banyak beritanya yang koar-koar adalah masalah mic mati. Ya benar sih. Apa? Seriusan. Masalah mic mati, mic di mute. Mic di mute yang dikata itu tadi di setting 5 menit langsung mati. Nah, itu yang paling banyak banget dibicarain. Seseorang menyatakan pendapat dia dalam waktu 5 menit nggak cukup, cuy. Sebenarnya gitu. Emang nggak cukup. Si TV kemarin yang Mata Najwa sama DPR tentang masalah ini. Kalau itu nonton nggak? Kemarin gua gara-gara corona gua langsung males nonton berita. Saya baliknya baru sore, Pak. Dan saya capek, ingin tidur.
Oke, Mana ada kemarin kemarin nimbrung bangke. kemarin gue nonton, terus Gue nggak tidur, pengen ya istirahat cok, pengen istirahat gua. Oke, lanjut. Terus Pak, kemarin gue nonton tentang narasi itu Mata Najwa dan dia tuh banyak banget nanya-nanya khususnya ke masalah balik, kan yang ngurusin juga ada balik ya, badan legislatifnya ya, ngurusin masalah DP Oke. apa Omnibus Law ini. Nah, dan di sini DPR menjanjikan untuk korban Omnibus Law ini adalah para birokrat pengusaha. Dia bilang sendiri begitu. Dia bilang gitu. DPR menjanjikan untuk korban Omnibus Law ini adalah birokrat para pengusaha. Kedua, Jadi tujuannya untuk para pengusaha. iya, jadi pengusaha Oke. tuh dibuat jadi tidak seenak untuk nge-PHK-in orang dan usahakan untuk disekalkan kayak seperti sedikit ditekan untuk bagaimana cara menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu loh. Khususnya juga masalah Oke. masalah penggajian. Contoh kan di Indonesia ini gue nggak tahu juga sih. Ini menurut gue baru dengar Indonesia ini ada sistem gaji dihitung dari jam kerja. Jadi sejam kerja itu lu udah mulai dihitung setiap per jam kerjanya itu. Dan gue lihat juga yang demo banyak yang demo juga katanya kerja dibayar per jam. Emang gue open BO, ada yang bilang kayak gitu. Ada sumpah itu ada di Receh Nimo Factory di Dark Post apa Shit Post gue lupa, ada itu. Gue ketawa Kok dibayar per jam? Lu kira gue beli warnet? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, DPR menjanjikan UMKM perizinan dimudahkan. Perizinan dan pekerjaan. Tadi juga yang gue bilang tadi juga Omnibus Law ini adalah bahwasanya UMKM ini dapat upah yang lebih kompetitif. Yang ketiga, RUU Cipta Kerja ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan efisiensi pertumbuhan investasi dan mendukung UMKM. Nah, di sini pertanyaan gue bukan sama sekali nggak mengecilkan atau nggak meledek atau seakan kayak menyerang argumen-argumen orang-orang pendemo, sama nggak. Gue anggapnya gue tolol gitu, gue nggak tahu apa-apa gitu. Cuman buat apa lu demo bahwasannya DPR aja berkata begini gitu loh. Jadi gue berpikir takutnya ya omongan kalian itu sia-sia gitu loh. Walaupun gue juga yakin omong kalian itu sebenarnya pro banget. Ada yang masalah buruh, masalah haid, gue tahu tuh. Yang masalah cewek haid hamil gak boleh cuti, itu gila sih pak. Istri anda hamil lah, lagi kerja gak boleh cuti. Cuman maksud gue tujuan demo kalian atau nggak sebenarnya orang para pendemo ini paham gak sih tentang apa yang bakal dibicarain? Dan gue takutnya itu apa ya, kayak cuman modal ikut-ikutan. Soalnya pendemo ini juga banyak yang anarki, yang lempar-lempar batu loh. Tadi juga si Rizal banyak ini, tadi si Rizal juga bilang ada yang ngancurin gerbang lah. Gue takutnya itu. Jadi demo ini cuma hanya ajang buat pelampiasan marah gitu loh, bukan pelampiasan aspirasi masyarakat. Enggak. Kalau demo tergantung. Dikarenakan kalau misal ada satu orang gak cocok, dia yang jadi pemicu dan dia ngumpulin massa langsung nyerang ke DPRD-nya gitu. Jadi ada mungkin kalau misal dari kita ya sekitar berapa orang ya, udah anggap aja 12. Nah salah satu dari kita ini ada yang gak setuju, contohnya kayak gua gitu ya. Terus gua ngajak Malza gitu, Eza ngikut buat demo ke dia gitu kan ya. Nah terus si Malza ngikut ngajakin temennya lagi, udah semacam kayak gitu dah. Itu untuk sisi negatif. Untuk ada yang satu sisi positif, demo dengan cara baik-baik ya, entah itu lu di depan nggak anarki, cuman apa kayak ya nggak teriak-teriak, kayak apa ya, kepala daerahnya lu ajak gitu, rembukan di situ.
Jadi dibicarain baik-baik gitu. Ada di beberapa daerah juga. Gue sempat dapat beritanya juga. Jadi nggak semuanya demo itu anarkis sih. Dan kebanyakan sih pemicunya adalah yang nomor pertama yang tadi, yang kata gue pertama itu tadi gitu. Dan gini ya, untuk persoalan Surabaya ini sebenarnya kita mau datang dengan damai-damai dalam artian yang dimana posisi gue masih di kampus ya. Posisi itu kan gue kan ikut golongan kampus tuh ya, gue ikut golongan kampus. Dan kita berangkat sekitar jam 2, tapi udah ada masa yang berangkat dari jam 12 menuju ke tempat itu proses kejadian. Nah, setelah itu sebelum kita berangkat udah ada informasi bahwa udah chaos, masalahnya di situ. Dan gue nggak tahu itu kayak gimana ceritanya. Namanya kan kayak ya, kalau menurut gue sendiri, pendapat gue ya, kadang ada seseorang yang emang gimana ya, bisa dibilang nggak bisa mengontrol sebuah emosinya dan akhirnya menciptakan sebuah chaos itu, dalam artian kayak yang mengajak seseorang untuk melakukan chaos. Dan ada juga mungkin ini kadang ya bisa jadi sebuah pertimbangan ya, kambing hitam dari sebuah pemerintahan yang mengajak seseorang untuk menciptakan sebuah chaos kayak gitu, dan akhirnya menggagalkan misi karena chaos bisa menggagalkan semua misi untuk demo. Oke? Gitu. Dan juga gubernurnya ini itu bukan gue yang DC ya, sumpah. Ada apa dengan gubernurnya? Itu bukan gue yang DC, demi Allah. Gue sama sekali gak ngapa-ngapain. Itu gue gak Global. ngomong. Ada apa dengan gubernurnya? Tolong hubungi Rizal, gue takut. Elit Enggak. global sih. Enggak masalah sih. Global sih. Dikarenakan koneksinya aja yang buruk. Gue Enggak. udah tahu kok. Gue klarifikasi bahwasanya gue nggak nge-mute, gue nggak ngedecein Oke. orang. Oke. Oke, gue tahu. Gue Enggak, tapi tiba-tiba emang jujur koneksi Rizal emang dari kemarin udah buruk. Dari kemarin. Nah, Jal. oke. Jal sehat. makasih lah internet gue, makasih internet, makasih jangan emang kawan. Jal sehat. Sini Sehat. promo. Gue teterin. Males bangsat. Ampun lah udah sabar gue ya ngomong dengan tenang, internet mengganggu yang saya. Oke. Ayo Jal, Lanjut. lanjut Jal. Ada apa dengan DPR-nya? DPR. Gubernur. Gubernurnya dan juga gubernurnya nggak mau keluar oke kemarin. Kalaupun dia keluar dan dengan damai, mungkin bakal didengarkan. Tapi ada satu hal lagi. Ketika dia keluar dan ada pemicu juga, itu sama aja sih sebenarnya sih. Karena Biar gitu. pemicunya untuk DPR lagi. Gubernur nggak keluar dikarenakan satu, dia takut ada masa yang bakal Yang memicu tiba-tiba- bentrokan. Nah, Itu yang pertama. itu juga. Ya, gue tahu tentang hal itu. Makanya, kemarin kayak kalau dia udah keluar, terus tiba-tiba ada tuh masa yang emang, ya, Ada mungkin satu orang dah ngelempar Bisa. batu gitu kan ya, Iya. bisa aja bisa kayak gitu. dibilang kayak ancenong cancuk, kayak ngono kadang-kadang. Udah bangke, Perkara. Nggak usah ngegas. Nah, itu biasanya seperti itu biasanya. Kayaknya. nah itu. Terus yang kedua, bisa damai, cuman berhubung DPR lagi, astaga DPR mulu. Gubernurnya tahu kalau misal di situ udah keadaan chaos, ya mana mungkin lah dia berani keluar. Dia mau cari mati kah dalam keadaan chaos itu? Gitu. Tapi ada Itu beberapa. untuk yang kayak bentrok-bentrok di kota-kota besar gitu lah. Sebenarnya gini, permasalahan cuma satu. Si DPR kenapa matiin mic-nya, kenapa gak hidupin lagi gitu loh. Kenapa? Itu doang sih sebenarnya. Pemicunya cuma satu itu doang. Kenapa gak ngidupin, gak mendengarkan sebuah aspirasi dari rakyat yang sebelumnya, dalam artian sebelum chaos ini terjadi, itu doang. Permasalahan satu hal itu doang.